Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu tanggal 26 September 2021, Minggu biasa ke-26. Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 43, ayat 45 dan ayat 47 sampai dengan 48. Penginjil Markus mencatat, tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Seperti biasa, saya mencoba mengambil 3 pesan inspiratif dari Sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah sikap terbuka inklusif. Menarik bahwa ketika Yohanes menyampaikan kepada Yesus tentang tindakan para murid yang mencegah seorang yang bukan pengikut Yesus yang mengusir setan demi nama Yesus, Yesus malah berkata, "Jangan kamu cegah dia." Para murid telah secara eksklusif tertutup membuat sekat perbedaan tentang kelompok pengikut Yesus dan kelompok bukan pengikut Yesus. Seolah-olah ada klaim yang ditempelkan kepada kelompok bahwa hal-hal yang baik hanya milik ataupun hak keanggotaan kelompok tertentu. Di pihak lain, disematkan stigma-stigma sosial tertentu, bahkan tanda larangan kepada anggota kelompok lainnya bahwa mereka jahat dan tidak mungkin melakukan kebaikan. Sekat, benteng pemisah yang menebalkan perbedaan antara kita dan mereka dalam kehidupan bersama tentu membuat orang terkungkung dalam ketertutupan hidup, sehingga seolah-olah orang-orang tertentu akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, sementara orang-orang lain akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ataupun orang-orang tertentu akan selalu dipandang baik dan orang-orang lain akan selalu dipandang jahat. Ataupun lebih radikal lagi, seolah-olah kelompok kita akan selalu baik, sedangkan kelompok mereka akan selalu jahat. Karena itu, hal-hal yang baik tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang jahat itu. Hanya kita saja yang baik dan benar, sementara mereka akan selalu salah dan jahat. Maka kita akan selalu membenarkan diri dan mereka akan selalu dipersalahkan. Sikap eksklusif tertutup seperti inilah yang dicegah oleh Yesus. Yesus menghendaki agar para muridnya memiliki keterbukaan juga kepada orang-orang yang bukan dari kelompoknya, bahwa kebaikan ataupun hal-hal yang baik dapat diusahakan dan dikerjakan oleh siapa saja. Maka pesannya bagi kita adalah, mari belajar untuk bersikap terbuka tetapi inklusif dalam hidup dan relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Tetap memegang teguh kebenaran yang kita anut, tetapi terbuka juga kepada kebaikan dan kebenaran yang diperjuangkan oleh orang lain. Pesan inspiratif kedua adalah kolaborasi. Menanggapi penyampaian dari Yohanes, Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Bagi saya, kelanjutan dari ajakan Yesus agar para murid memiliki keterbukaan yang inklusif adalah merajut jaringan kerjasama dengan orang-orang yang berkehendak baik untuk memperjuangkan bersama kebaikan di dalam hidup.
Yesus mungkin mau mengatakan kepada para murid, jangan cegah dia karena ia ada di pihak kita. Ia ada dalam jaringan kita untuk kita bersama-sama bekerja mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan bersama. Namun dalam kerjasama itu, kita tetap bersikap inklusif dalam arti membangun kebersamaan hidup tanpa kehilangan komitmen jati diri iman kita. Orang lain dapat bekerja sama dengan kita dan kita pun dapat bekerja sama dengan orang lain, tetapi kita tetap berpegang pada kebenaran iman kita tanpa menjadi batu sandungan ataupun tanpa mudah terprovokasi, mudah tersinggung, dan tanpa pendirian. Artinya kita bangun kerjasama, berkolaborasi dengan siapapun tanpa kehilangan identitas iman kita. Kita menjumpai di dalam realitas sosial, sering ada orang atas nama kerjasama, bahkan atas nama toleransi, lalu orang kehilangan identitas imannya karena mau bersikap kompromistis dan mau menyenangkan pihak lain dalam kerjasama tersebut. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita bersikap kompromistis, ketika kita tidak punya pendirian dan hanya mau menyenangkan pihak lain dalam sebuah kerjasama, di sana kita sedang ada dalam kondisi menyesatkan diri sendiri dan juga menyesatkan orang lain itu. Maka mari belajar untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain tanpa kehilangan komitmen identitas iman kita. Pesan inspiratif ketiga adalah otentisitas diri. Saya juga tertarik dengan kata-kata Yesus dalam Injil hari ini, yakni, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik memiliki satu mata dan satu tangan daripada memiliki tangan yang utuh dan mata yang utuh, tetapi kemudian tidak selamat, kemudian dibuang ke dalam neraka. Bagi saya, sabda Yesus ini mengajak kita untuk dalam relasi dan kebersamaan hidup dengan sesama, menjadikan diri pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dengan dan dalam otentisitas diri. Seperti kita tahu bersama, seseorang yang memiliki otentisitas diri adalah orang yang selalu tampil asli, tampil murni, tampil sejati, orisinil, tulus, suci, tulen, dan jujur. Itu berarti tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan, juga tidak tajam muka belakang. Sering kita menjumpai ada orang yang mengatakan dia sudah move on, tetapi dalam kenyataan dia masih berputar-putar dan berpusing-pusing dengan hal yang sama. Sering ada orang yang mengatakan dia sudah melupakan, sudah memaafkan, tetapi dalam kenyataan dia masih galau dan masih mengungkit-ungkit terus hal-hal itu juga. Ini berarti orang itu tidak jujur, ia tidak tulus, tidak murni, tidak sejati. Maka sebenarnya Yesus mengajak kita untuk hidup dan tampil apa adanya, bukan ada apanya, bukan ada maunya. Maka mari belajar untuk hidup sebagai pengikut Yesus yang memiliki otentisitas diri. Tuhan memberkati.